Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Prita dengan NPM 2517053009 akan menjelaskan hasil dari soal praktikum graf mata kuliah struktur data. Di sini diberikan sebuah graf dalam bentuk adjacency list sebagai berikut. A terhubung ke B dan C, B terhubung ke D dan E, C terhubung ke F, D tidak mempunyai tetangga, E terhubung ke F, dan terakhir F tidak memiliki tetangga seperti D. Dari data graf ini, terdapat 5 soal, yaitu yang pertama menentukan jenis graf serta jumlah vertex dan edge, kedua menampilkan representasi graf, ketiga melakukan traversal BFS dan DFS dari node A, keempat menjelaskan langkah traversal, kelima menentukan jalur dari A ke F. Saya akan menjelaskan kode untuk soal 1 dan 2 mengenai representasi dan identifikasi graf. Sesuai dengan modul 14, graf pertama-tama kita representasikan menggunakan adjacency list berbasis dictionary Python. Di sini, setiap key berperan sebagai vertex dan value-nya adalah list yang berisi tetangga langsungnya. Dari struktur ini, program secara otomatis menghitung properti dasar graf yaitu jumlah vertex diambil dari panjang keys, sedangkan jumlah edge dihitung dengan menjumlahkan seluruh elemen di dalam list tetangga. Jadi, untuk jawaban nomor 1, karena hubungan hanya tercatat satu arah tanpa pasangan kebalikannya, dapat disimpulkan bahwa itu merupakan graf berarah. Selanjutnya, program mengonversinya ke adjacency matrix. Kita inisialisasi matriks berukuran n kali n dengan nilai 0, lalu mengisi posisi IJ dengan nilai 1 jika terdapat edge dari node baris ke node kolom. Hasilnya adalah tabel simetris, tidak yang secara visual memetakan relasi antar simpul. Selanjutnya, penjelasan kode untuk soal nomor 3 dan 4 mengenai implementasi traversal BFS dan DFS. Dalam kode ini sudah masuk ke inti praktikum pertemuan 15 yaitu graf traversal. Di sini saya mengimplementasikan dua algoritma utama dengan pendekatan yang berbeda. Yang pertama yaitu pendekatan BFS. Sesuai modul, BFS bekerja secara level per level menggunakan struktur data queue. Kode memulai dari node A, memasukkannya ke antrian, lalu memproses satu persatu dari depan. Setiap node yang dikunjungi akan menambahkan tetangga yang belum ditandai visit ke belakang queue. Mekanisme ini menjamin bahwa penelusuran selalu dimulai dari simpul terdekat sesuai dengan prinsip level traversal. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan DFS. DFS menelusuri secara mendalam menggunakan rekursi. Algoritma akan masuk ke satu cabang sampai mencapai node tanpa tetangga baru, lalu melakukan backtracking ke node sebelumnya untuk menjelajahi cabang yang lain. Nah, kedua fungsi ini, BFS dan DFS, dilengkapi dengan logging langkah demi langkah. Jadi, perubahan isi queue, himpunan visit, dan urutan kunjungan bisa kita lacak secara real time. Hal ini langsung menjawab capaian pembelajaran nomor 3 dan 4, yaitu membedakan karakteristik BFS dan DFS, serta mengimplementasikannya dengan queue dan rekursi. Selanjutnya, penjelasan kode untuk soal nomor 5 mengenai pencarian dan analisis jalur. Pada soal kelima ini, mencari jalur dari A ke F. Program menggunakan teknik DFS backtracking untuk menemukan semua jalur sederhana yang mungkin tanpa mengulang node. Nah, untuk hasil eksekusi, itu terdapat dua jalur. Jalur yang pertama yaitu
A ke C ke F dengan jumlah H yaitu 2. Kemudian jalur yang kedua yaitu A ke B ke E ke F dengan jumlah H yaitu 3. Berdasarkan teori di modul 15, karena graf ini bersifat tidak berbobot, jalur tercepat ditentukan murni oleh jumlah H yang paling sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan output dari kode yang telah saya buat. Untuk yang soal nomor 1, jenis grafnya yaitu graf berarah, karena setiap hubungan antar node memiliki arah. Misalnya A ke B itu bukan dua arah, jadi jenis grafnya yaitu graf berarah. Selanjutnya untuk verteksnya ada 6, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Untuk H-nya ada 6 juga, yaitu A ke B, A ke C, B ke D, B ke E, C ke F, dan E ke F. Untuk soal yang kedua, adjacency list-nya ada dari soal, yaitu A terhubung ke B dan C, B terhubung ke D dan E, C terhubung ke F, D tidak memiliki tetangga, E terhubung ke F, dan F tidak memiliki tetangga. Terus kita juga ubah ke adjacency matrix, yang bentuknya tabel seperti ini, dengan angka 0 dan 1. Kalau memiliki hubungan itu bernilai 1, kalau tidak memiliki hubungan itu bernilai 0. Selanjutnya untuk penjelasan output soal nomor 3 dan 4. Untuk BFS-nya dimulai dari not A. Hasil BFS-nya yaitu A ke B ke C ke D ke E dan ke F. Kemudian ini untuk langkah-langkah BFS-nya. Mulai dari not A, terus ke B, terus ke C, dari B lanjut ke D, dan E, dari C ke F. Selanjutnya untuk DFS. Kalau DFS ini kebalikan dari BFS. Kalau BFS itu konsepnya menyebar, kalau DFS konsepnya mendalam. Untuk hasil DFS-nya yaitu A ke B ke D ke E ke F dan ke C. Untuk langkah-langkah DFS-nya dimulai dari A ke B, dari B ke D dulu, karena D sudah habis, balik lagi ke B lalu ke E, dari E ke F, baru balik lagi ke A dan ke C. Kemudian untuk soal yang kelima, menentukan jalur dari A ke F, di sini terdapat dua kemungkinan. Jalur 1 A ke B ke E ke F, jalur 2 A ke C ke F. Karena jalur 2 itu H-nya lebih sedikit atau jalurnya lebih tercepat, maka disimpulkan untuk jalurnya yaitu kita mengambil jalur yang kedua. Untuk jawaban soal yang ketiga, BFS dan DFS, kita bisa melihat cara kerjanya melalui Web Graph Visualizer. Di sini pertama kita isi vertex labelnya dengan A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, E, dan terakhir F. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan. Yang pertama kita hubungkan A ke B, selanjutnya A ke C, B ke D,
B ke E, C ke F, dan terakhir E ke F. Kita isi di bagian target. Kemudian kita klik BFS. Nah, ini cara kerja dari BFS. Sekarang kita lihat cara kerja dari DFS. Jadi, ini gambaran cara kerja BFS dan DFS melalui Web Graph Visualizer. Sekian penjelasan hasil praktikum Graph dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So when